Potential target kita untuk wave 5 itu berada di kisaran Fibo 1272 sampai 1618. Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sally. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So, if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di video update untuk Bitcoin. Jadi kita akan ada beberapa pembahasan. Pertama, kita akan sedikit discuss tentang kondisi di mana James Bullard selaku salah satu member of FOMC atau the Federal Reserve itu mengatakan beberapa hal atau beberapa kondisi yang menjadi petunjuk untuk langkah the Federal Reserve ke depannya dalam mengatasi inflasi. Selain daripada itu, kita juga akan ada pembahasan technical analysis untuk kondisi Bitcoin terkini dan kira-kira proyeksikan atau melakukan analisis kira-kira ke depannya akan seperti apa, teman-teman. But before kita masuk ke dalam discussionnya, saya pengen bahas satu hal menarik, teman-teman. Jadi ini ada salah satu komen yang menurut saya lucu banget ya. Simple aja kata Eric Ivan ya. Yang ini Pro Bull, yang omnya Pro Bear gitu ya. Koryo omnya ya. Ini saya pikir-pikir kayak saya aja nggak tahu kalau Koryo itu om saya ya. Dia lebih tahu. Jangan-jangan ini saudara saya yang tertukar, teman-teman ya. Nah, sebenarnya gini, saya bukannya pro bull ya, saya pengen clarify sedikit situasi saya. Jadi sebenarnya gini, teman-teman. Pertama saya trading ya. Di luar saya ada invest beberapa koin kayak teman-teman mungkin tahu MetaHero ya. Beberapa kali ada yang minta saya request untuk ngebahas tentang chartnya MetaHero. Saya juga terakhir ada invest juga di salah satu projectnya MetaHero, which is Everdome, yang udah naiknya lumayan juga signifikan. Tapi saya nggak bahas di YouTube channel saya karena saya tahu teman-teman itu sifatnya sangat sensitif buat teman-teman sekalian. Jadi saya cuma discuss koin-koin yang biasanya saya tradingkan, dan Bitcoin adalah salah satu koin yang saya tradingkan. Jadi kalau ketika kita melihat ada situasi di mana Bitcoin itu bisa bullish, ya saya mengatakan apa adanya gitu loh, teman-teman. Kita melakukan analisis dan kita bisa transaksikan atau manfaatkanlah peluang tersebut. Jadi kalau bro tahu atau sis tahu ya, ini salah satu video saya yang terakhir ya, kondisi menarik pada Bitcoin ini kita sudah bahas ya, teman-teman. Jadi kalau diperhatikan sebelumnya kita discuss kok tentang kondisi di mana dia terbentuk yang namanya Three River Evening Star ya. Three River Evening Star sendiri merupakan indikasi di mana kita bisa melihat harga itu bisa drop kembali, dan ini situasinya adalah pasca exponential moving average 21 dites. Cuman memang di sini in the end saya menjelaskan ya ada sedikit perbedaan pada situasi kali ini gitu, dimana kalau kita lihat pressure yang diberikan oleh Bitcoin pada kala itu nggak sekenceng sebelum-sebelumnya. Makanya kalau misalkan teman-teman ingat, ini saya nggak tahu yang nonton ada beberapa yang ikut nggak pada saat saya bahas di 4 Februari itu ya, teman-teman, ketika kondisi berakhir Bitcoin setelahnya itu benar-benar terrebound signifikan ya. Ini sempat saya discuss bahwa situasi saat ini terakhir itu membentuk yang namanya higher low, dan saya yakini dengan pressure yang diberikan oleh Bitcoin yang terbatas itu bisa memberikan Bitcoin terrebound ya. Jadi ini ada nih di part-part terakhirnya ya kalau nggak salah ya, teman-teman ya. Ya, jadi ini saya bahas ya, intinya di sini kita melihat dia berpotensi karena secara pressure itu sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Makanya saya sampaikan di sini berdasarkan judulnya adalah kita bilang ya kondisi menarik pada Bitcoin ya. Ketika kita ngelihat pressure yang diberikan sellersnya nggak seperti biasanya ya, ini saya katakan apa adanya gitu, memang ada potensi pembalikan arah gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ngelihat pressure yang diberikan seller sangat signifikan, kondisi fundamental juga mendukung, ya kita apa adanya, kita akan coba melakukan analisis dan mencoba mencari tahu sejauh mana Bitcoin bisa drop dan kita bisa manfaatkan dengan menggunakan short ya. Jadi cuman yang perlu saya klarifikasi di sini adalah typical trading saya itu adalah typical yang lebih konservatif. Jadi ketika saya melihat memang benar-benar confirmation-nya sudah jelas, baru saya biasanya dive into the market ya, saya melakukan short, dan kebetulan saya futures tradingnya, jadi ya most likely transaksi saya ya mungkin ya sedikit lebih konservatif dibandingkan istilah kita bertransaksi di spot market gitu, yang kalau istilahnya ya kesangkut gitu ya it's okay gitu, karena nggak ada liquidation anyway kan di trading spot, dan saya pribadi juga trading di spot, cuman saya hanya mengalokasikan sekitar 20% lah dari keseluruhan portofolio, dan itu pun per transaksi saya memiliki risk management hanya 2% atau 1-2% saja maksimal resiko saya per satu kali trade. Jadi kalau misalnya teman-teman let's say modal trading di futures market $1,000, maka maksimal satu kali trade itu resiko kita cuma $10-20, which is very safety ya. Jadi ini nggak banyak orang tahu tentunya, kebanyakan trading di futures ya lebih ke arah yang
mungkin spekulatif ya. Jadi kayak transaksi marginnya gede-gede, pengennya cepet untung gitu. Ya itu sih mendingan kita sekalian ke kasino aja daripada trading di futures ya, gampang digoyang marketnya ya. Jadi kalau misalnya trading di futures juga harus paham risk management, harus tahu money management. Jadi nggak sembarangan teman-teman transaksi dan harus menggunakan yang namanya stop loss untuk menghindari yang namanya liquidation ya. Ini banyak banget hal yang harusnya teman-teman pahami before kalian terjun, terutama kalau kita ngomongin soal futures trading. Alright, nah ini ada contoh ya. Ini saya sampaikan kok ke grup hari ini bahwa kita ngelihat ada pressure Bitcoin masih bisa terdecline kembali. Kita ngelihat ini dan kita analisis ini bahkan before terjadinya correction hari ini yang lebih deep ya. Jadi itu adalah beberapa hal teman-teman yang perlu teman-teman pahami. Nah, news datang dari Feds ya, the Federal Reserve atau Jim Bullard, di mana Jim Bullard kemarin itu sempat speech ya, atau sempat ngomong ya. Intinya si Jim Bullard ini mengatakan bahwa inflasi itu bisa tidak terkendali. Jadi action itu dibutuhkan saat ini juga ya, dia bilang seperti itu teman-teman ya. In the end, we are at more risk now than we have been in a generation that this could get out of control, he said during a panel talk at Columbia University. Bullard has called for a full percentage point in rate hikes by July. Jadi dia mengekspektasi di Juli mendatang itu naik suku bunga at least sampai 1% teman-teman ya. Itu yang dia sampaikan. Jadi ini juga harusnya menjadi pengaruh ya terhadap pergerakan kripto. Kita at least sudah mengetahui bahwa suku bunga akan dinaikkan seagresif mungkin, dan ini yang mungkin menciptakan istilahnya sentimen negatif terhadap market kripto ya. Di sisi lain sebenarnya cukup menarik menurut saya adalah gold. Ini udah kita bahas di video kemarin teman-teman ya, untuk mengetahui ya kira-kira gimana sih reaksi si kripto ini terhadap Rusia, terhadap Ukraine. Itu teman-teman bisa nonton di emergency update yang terakhir saya share. Lalu another situation yang kita lihat di sini adalah Biden ya, atau Joe Biden. Itu kelihatannya teman-teman di sini memerintahkan ya untuk segera mungkin dibuat executive agency lah yang benar-benar memantau atau mempelajari seputar cryptocurrency dan central bank digital currency atau CBDC teman-teman. Dan ini diekspektasi next week ya. Jadi memerintahkan next week teman-teman. Ini sebenarnya yang udah kita spekulasikan dari beberapa waktu lalu, di mana ada isu bahwa Joe Biden itu menunjuk beberapa kayak semacam anggota eksekutif ya untuk segera mungkin meregulasi market cryptocurrency. Dan sekarang istilahnya mungkin kita berbicara official announcement-nya sudah dirilis secara resmi. Jadi ya kita lihat ya teman-teman, kira-kira gimana regulasi kripto di United States of America akan mempengaruhi pergerakan kripto secara overall teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke dalam technical analysis-nya. Jadi sebenarnya gini, ini saya sempat sharing di Telegram, jadi kalau misalkan teman-teman yang tergabung di Telegram harusnya tahu ya, kita udah sempat discuss tentang situasi ini. Jadi ini sebenarnya adalah alternatif outlook yang kebetulan saya lakukan analisis hari ini secara lengkap untuk mengetahui apakah kita akan melihat Bitcoin itu benar-benar bisa terrebound dan membentuk yang namanya inverse head and shoulders di sini, atau justru sebaliknya. Nah, kalau misalnya untuk situasi ini teman-teman, jadi ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan. Pertama, secara Elliott Wave Theory ya, di sini kita lihat memang situasi kita ini tampaknya kita ini sedang memasuki fase corrective wave ya. Kita berbicara, let me try again ya, di sebelah sini 1, 2, and then 3 here, and then di sini potential 4 ya, atau 4th wave, and then harusnya kita masih ada satu kali lagi menuju 5th wave teman-teman. Nah kalau misalnya kita lihat situasi saat ini secara Elliott Wave Theory sendiri ya, yang menarik adalah kalau misalkan rules-nya itu disampaikan bahwa Fibonacci ratio relationship ya, untuk wave 4 itu tidak boleh atau no more than 50%. Jadi nggak boleh lebih dari 50% gitu. Nah, ternyata teman-teman ini sangat sesuai ya dengan yang disampaikan tadi ya. Kalau kita lihat di sini, ini berdasarkan Fibonacci retracement sendiri. Kita itu benar-benar precisely di Fibonacci 50% teman-teman, dari wave 2 ke wave 3-nya kita. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman situasinya seperti ini ya, kita rebound, and then semestinya ini lebih ke arah dead cat bounce ya. Jadi kalau misalnya teman-teman juga tahu dead cat bounce pattern itu biasanya dia rebound sekitar 50% setelah drop initialnya. Habis itu kita melanjutkan penurunannya teman-teman ya. Jadi situasinya seperti ini lebih kurangnya kalau kita bisa lihat teman-teman ya. Nih ya, a retracement about
of 50% and then further movement in the direction of the original trend. Jadi misalkan untuk kalian mengetahui potential targetnya sendiri, jadi kalau misalkan memang berdasarkan si Elliott Wave Theory, yang ini kita berbicara ya untuk potential wave 5, itu sebenarnya ada 3 cara untuk kita menentukan. Yang pertama adalah inverse Fibonacci retracement dari si wave 4 itu 123,6 161,8% dari wave 4. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngukur, ini saya hilangkan dulu maybe ya biar kayak gini ya. Kalian bisa ukur dengan menggunakan Fibonacci retracement. Nah, lebih kurangnya kayak gini. Nah, secara rules-nya itu menyampaikan bahwa di kisaran 123,6 ya lebih kurangnya. Ya, betul ya, 123,6 sampai 161,8%. Di mana itu berarti ya anggaplah potential target kita untuk wave 5 itu berada di kisaran Fibo 1272 sampai 1618 antara area 28.800 sampai kisaran 24.200 dolar. Nah, another apa namanya kita bilang ya, cara ya, another way untuk menentukan itu bisa menggunakan equal to wave 1. Jadi kalau misalnya equal to wave 1 artinya teman-teman bisa menggunakan yang namanya si Fibonacci extension. Jadi kalian bisa tarik Fibo extension ya, kita pengen tahu kan sejauh mana wave 1, lalu kalian tarik ke impulsifnya atau titik start impulsif move-nya, dan itu berarti di kisaran Fibo 100%-nya karena memang panjang dari wave 1 ini ya, kalau kita ukur seperti ini ya, kalian geser ke wave 4 teman-teman, jadi kayak gini. Nah, lebih kurang 100%-nya itu di kisaran 30.000 dolar ya, jadi antara 100%-nya sampai kisaran Fibo 1382-nya, dan itu berarti antara kisaran area 24.000 dolar ya, jadi 30.000 sampai 24.000 dolar itu berpotensi menjadi target wave 5-nya kita. Nah, ini sebenarnya overall adalah potential impulsive move-nya dia menuju ke pelemahan teman-teman atau bearish wave count ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat situasinya kayak begini ya, sebenarnya sih cukup oke untuk kita consider sebagai salah satu potensi yang kita perlu antisipasi teman-teman. Dengan catatan, perhatikan baik-baik, di kisaran area 40.000 dolar ya, sebagai key supportnya kita itu tidak mampu menahan laju pelemahan si Bitcoin sendiri. Jadi berdasarkan hal itu, kita ngelihat area yang paling possible dituju itu berada di kisaran 25.000 dolar jika kondisi key support kita di kisaran 40.000 dolar itu gagal di maintain dengan baik oleh si market crypto saat ini teman-teman. Karena seperti yang kita lihat secara pergerakan sendiri kita ngelihat seperti fake out ya jadinya. Jadi kita udah berhasil break dari EMA 55 tapi kelihatan kayak fake out dan bahkan kelihatan seperti double top pattern teman-teman ya. Dimana kita situasinya sendiri sudah break dari si double top pattern, dan semestinya sekarang pressure untuk Bitcoin akan lebih besar ke arah sellers ya, dengan catatan teman-teman 40.000 dolar itu berhasil di break ya. Jadi sebenarnya situasi kita kalau misalnya kita lihat sendiri ini secara trend line itu sudah benar-benar di break ya, dan bahkan kita sekarang lagi testing ke Fibonacci 61,8% dari recent swing low-nya ke swing high-nya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dengan situasi kayak gini teman-teman, seandainya break Fibonacci 1,8%, maka next yang berpotensi terjadi seperti yang saya sampaikan di beberapa video terakhir, kalau misalnya teman-teman masih ingat, seandainya Fibonacci 1,8% di break, maka besar kemungkinannya kita akan kembali ke titik awal dari swing sebelumnya, dan itu berarti di Fibo 100% dengan potensi target 36.000 dolar ya. Kalau kita lihat ya, ini adalah satu situasi yang perlu kita antisipasi teman-teman, karena secara trendline sendiri ini sebenarnya juga ada alternatif ya. Kita bisa melihat ada potensi membentuk yang namanya si ascending teman-teman, ascending broadening wedge pattern ya, dimana situasi ascending broadening wedge pattern itu lebih condong ke arah bearish. Jadi jangan bilang saya cuma pro ke bull ya. Kita bisa ngelihat di sini kalau memang ada potensial kita bisa ngelihat dia terjadi bearish ya, kita tetap harus antisipasi. Walaupun teman-teman, ini masih ada alternatif count ya, yang saya yakini masih berpotensi terjadi ya. Jadi kalau misalnya ini balik lagi teman-teman percaya atau tidaknya kembali lagi ke masing-masing, karena kita juga perlu melihat ya kira-kira mana yang istilahnya skenario yang benar-benar terjadi. Jadi kita tahu nih kapan harus bereaksi dengan baik, dan kita tahu timing yang oke gitu. Karena sebenarnya kalau ini secara dia punya rules, sebenarnya dia sudah tidak memenuhi rulesnya karena dia sudah lebih dari 50%. Artinya si wave 4 itu harusnya gagal. Cuman teman-teman kita perlu pengecualian, dan
kita perlu ketahui bahwa $40.000 ini merupakan key supportnya kita. Jadi kalau misalkan situasinya seperti ini, let's say it's a wave 1, wave 2, and then wave 3, and then continue to A, B, and C corrective pattern before kita menuju ke wave 5, there is still a potential. Jadi saya tetap sampaikan apa adanya dengan probabilitas saat ini untuk yang bullish count itu lebih kecil dibandingkan yang bearish count-nya teman-teman. Jadi kalau kita lihat sekarang bearish count lebih punya possibility ya, lebih besar. Jadi kalau ditanya saya lebih prefer ke arah mana, ya jelas harusnya lebih prefer ke arah short teman-teman untuk situasi Bitcoin saat ini. Karena memang secara beberapa fundamental sendiri mendukung. Tinggal pertanyaannya adalah ini ya, soal regulasi cryptocurrency. Apakah ini juga artinya ETF spot akan disetujui ya istilahnya untuk ditransaksikan ke depannya. Jadi kita perlu lihat kira-kira gimana situasi ke depannya. Kok buat teman-teman yang wait and see silakan, buat teman-teman yang mungkin aggressive trader bisa manfaatkan situasi sekarang juga. Dan intinya saya cukup yakini ini adalah salah satu skenario alternatif untuk bearish count yang perlu teman-teman perhatikan dan waspadai. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen akumulasi, maybe area tepat berada di kisaran $30.000, tapi pertanyaannya adalah bisa sabar nggak nunggu sampai ke arah sana teman-teman. Seperti kata om saya, sadis ya, sabar dan disiplin dalam menunggu. Alright, so I think that's it from me. Thank you very much for watching this video till the end. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik dari video ini, dan harapan saya adalah bisa positif buat kita semua. Dan I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and bye-bye.